Selamat pagi anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Bulia dalam pembelajaran matematika. Kali ini Bulia akan membahas tentang materi baru bab 2 semester 2, yaitu tentang lingkaran. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah unsur-unsur lingkaran dan keliling serta luas lingkaran. Jadi ada 3 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu tentang unsur-unsur lingkaran. Di sini unsur-unsur lingkaran itu nanti ada 8 yang akan kita bahas. Apa saja? Yang pertama itu titik pusat. Nah, ini misalnya ada sebuah lingkaran dengan pusat di O. Ingat ya anak-anak, dalam membuat lingkaran kalian harus menggunakan jangka karena kalian sekarang sudah SMP. Nah, ini sebuah lingkaran dengan titik pusat di O, jari-jarinya bebas, terserah kalian. Nah, di sini yang pertama itu titik pusat. Titik pusat itu apa? Titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran di sini. Titik pusatnya apa di sini lingkaran ini? Yaitu titik O. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari itu apa? Garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran. Garis dari titik pusat lingkaran sampai menyinggung dinding lingkaran atau garis lengkung lingkaran. Nah, berarti ini titik pusatnya sampai menyinggung lengkung lingkaran. Ini berarti jari-jarinya adalah O, A, O, C, O, B. OE itu termasuk jari-jari bukan? Bukan, karena apa? E ini tidak terletak pada lengkung lingkaran. Yang ketiga yaitu diameter. Diameter itu apa? Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis yang menghubungkan dua titik dari lengkungan lingkaran, tetapi dia melalui titik pusatnya. Ini A, B itu merupakan diameter. Kata lain diameter yaitu apa? Garis tengah. Nah, sekarang Bulia tanya, A, C itu merupakan diameter bukan? Bukan, karena apa? AC tidak melalui titik pusat lingkaran. Jadi, diameter itu harus melalui titik pusat lingkaran. Yang berikutnya, yang keempat yaitu busur. Busur yaitu garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Busur, namanya busur itu berupa lengkungan. Di sini mana busurnya? Yaitu contohnya garis lengkung AB, garis lengkung BC, garis lengkung AC. Jelas ya kalau busur. Nah, sekarang tali busur. Tali busur yaitu garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya AC. Nah, ini AC merupakan tali busur. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah AB merupakan tali busur? AB. Ya, AB itu bisa disebut tali busur. Karena apa? Tali busur yaitu garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Meskipun melalui titik pusat, itu nggak apa-apa disebut garis tali busur. Nah, sekarang kalau tembereng itu apa? Tembereng yang keenam. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur lingkaran. Satu tali busur dan busur lingkaran. Tali busurnya yaitu mana? Tali busurnya ini AC itu tadi. Nah, busur lingkarannya mana? Ini busur lingkarannya. Nah, yang diarsir ini namanya tembereng. Ini namanya tembereng. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan satu busur
lingkaran. Nah, sekarang selain ini, mana lagi tembereng? Ini termasuk tembereng bukan? Yang ini. Iya, karena apa? Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Itu namanya tembereng. Yang ketujuh yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. 2 dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Mana itu juring? 2 jari-jari yaitu OB dan OC. 1 busur lingkaran yaitu BC. Nah, ini disebut apa? Disebut juring. Daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah garis terpendek dari titik pusat sampai tali busur yang saling siku-siku. Contohnya, apotema yaitu jarak terpendek dari titik pusat lingkaran sampai tali busur yang saling siku-siku. Ini ada tanda ini siku-siku. Berarti apotemanya yaitu garis OE. Ini namanya apotema yaitu garis OE. Itu adalah unsur-unsur lingkaran. Mudah kan? Jadi ini hafalan kalau yang unsur-unsur lingkaran, belum menghitung. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya yaitu tentang keliling dan luas lingkaran. Di SD sudah pernah di sini, Bulia hanya mengulangi aja. Nah, sekarang keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa? 2 kali pi kali L. Sedangkan kalau luasnya adalah pi R kuadrat. Nah, sekarang contoh soalnya. Diketahui sebuah lingkaran dengan keliling 44 cm. Hitunglah jari-jari dan luas lingkaran. Bila pi-nya itu 22/7. Yang diketahui adalah keliling. Berarti kita berawal dari keliling. Keliling lingkaran sama dengan apa tadi? Keliling lingkaran yaitu 2 pi R. Kelilingnya berapa? 44. Sama dengan 2 pi-nya yaitu 22/7. R-nya tidak tahu. Tulis R. Ini sama saja per 1 dikali silang. 44 dikali 7 sama dengan 2 kali 22 yaitu 44 dikali R. Berarti R sama dengan 44 dikali 7 dibagi 44. Dicoret, tinggal berapa? 7. R-nya adalah 7 cm. Nah, sekarang luasnya. Luas sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya berapa? 22/7. R-nya tadi berapa? 7 dikali 7 sama dengan dicoret, berarti tinggal 22 dikali 7. Hasilnya berapa? 22 dikali 7 yaitu 154 cm pangkat 2. Nah, inilah cara mencari jari-jari dan luas bila diketahui kelilingnya. Nah, ini pembahasan yang Bulia berikan. Yang pertama yaitu tentang unsur-unsur lingkaran itu ada 8 dan serta keliling dan luas lingkaran. Oke, cukup sekian dulu dari Bulia. Silahkan kalian cermati baik-baik penjelasan dari Bulia. Untuk lebih pahamnya nanti silahkan kalian kerjakan soal dari Bulia. Oke, selamat pagi, terima kasih, salam sehat selalu.